Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Semoga baik ya. Pertanyaan kapan nih kamu nikah? Nah mungkin ini pertanyaan yang pernah didengar oleh beberapa dari kita. Entah dari orang tua, dari teman, atau dari saudara jauh ya. Biasanya pada jawab pasti selama ini, atau mungkin cuma senyum-senyum doang gitu pasti tanya. Saya pribadi pun pernah ditanyain kayak gini, dan gak jarang bikin saya bingung mau jawab apa. Karena gini, bagi saya menikah itu bukan butuh pertimbangan yang panjang banget, dan kita juga bakal ribet kan kalau misalnya dipaksa menikah tapi nggak pakai pertimbangan apapun. Beberapa dari kalian mungkin percaya kalau jodoh itu bakal datang seiring berjalannya waktu. Tapi apakah benar? Yakin kalau nanti bakal nemu orang yang tepat seiring dengan berjalannya waktu? Menurutku, itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi yang jelas bakal lebih bagus nih kalau udah nyiapin dari sekarang hal penting yang perlu disiapkan sebelum menikah nanti. Di video ini saya akan bahas 6 hal yang krusial yang harus disiapkan sebelum ke jenjang pernikahan dengan pasangan pilihan kita masing-masing. Oke. Sebelum kita masuk kepada hal-hal yang krusial yang harus disiapkan sebelum menikah, aku bakal jelasin dulu nih makna pernikahan itu sendiri. Apa sih pernikahan itu? Makna pernikahan atau perkawinan ialah ikhtiar lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pernikahan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau mutlaqan gholizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian ada lagi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa beliau menjelaskan bahwa tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi 5. Mau tahu itu apa aja? Yang pertama adalah mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Yang kedua, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban. Juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Yang terakhir adalah membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Sekarang kita masuk pada hal yang krusial. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama, komitmen. Kita harus siap berkomitmen dengan satu orang dalam waktu yang lama. Karena nikah itu butuh komitmen. Kita kalau udah nikah itu dituntut untuk bertahan lama dengan pasangan. Ya kalau untuk beberapa bulan saja doang sih mending jangan dulu. Karena buat apa? Itu sama aja mempermainkan Allah dan perempuan. Jadi yang paling penting dalam hubungan itu adalah komitmen. Karena hubungan pernikahan pasti bakal banyak sekali cobaan dan rintangan. Lain hal yang belum terjadi. Kemudian yang kedua adalah kekurangan pasangan. Kekurangan pasangan sebenarnya ini tergantung sama pribadi masing-masing kita ya. Kita sendiri yang bisa menentukan apa kekurangan yang bisa kita toleransi dan apa kekurangan yang nggak bisa kita toleransi. Ini bisa aja macam-macam. Misalnya mungkin sebagian dari kita ada yang nggak mau punya pasangan suka yang ngerokok, yang suka minum, atau anti banget sama orang yang posesif. Tapi apapun itu lebih baik kita coba deteksi dari awal. Kenalin lebih dalam pasangan kalian kalau sudah ada. Tapi ingat, yang harus kita toleransi adalah bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan manusia juga tidak luput dari salah dan dosa. Namun jika kita bisa berusaha mendapatkan yang terbaik untuk kita dan keluarga nanti ke depannya, kenapa tidak, gitu kan? Kemudian rekan-rekan yang ketiga adalah keadaan finansial. Keadaan finansial dan literasi finansial ini penting banget buat kita ketahui sebelum menikah.
Coba kalian komunikasi dulu dengan pasangan kalian, gimana sih keadaan keuangan sekarang dan gimana proyeksi keuangan ke depannya. Apakah saya atau pasangan kalian lagi punya tanggung jawab hutang atau kredit atau bahkan sandwich generation yang menanggung biaya hidup atau bahkan hutang keluarganya. Dan gimana juga nih kebiasaan apa ya, kebiasaan pasangan kita. Jangan sampai tiba-tiba kita didatangin debt collector buat nagih hutang pasangan kita. Itu sangat tidak baik. Yang keempat, tempat tinggal. Bukan berarti kita harus punya rumah sendiri, tapi harus tahu nih nanti bakal ngapain. Misalnya kalau punya rumah sendiri harus gimana, kalau misalnya kita numpang di Pondok Mertua Indah, kita harus gimana dan sebagainya. Kita makanya harus banyak siap-siap dan mungkin nantinya harus banyak beradaptasi juga. Mungkin dari sebagian kita yang sekarang awalnya nggak biasa nyuci piring, tapi kalau tinggal di Pondok Mertua Indah harus cuci piring. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah pekerjaan rumah tangga. Nah, apa sih bagian yang menjadi tanggung jawab kita dan apa yang menjadi tanggung jawab pasangan kita? Karena gini, kehidupan rumah tangga adalah milik kita berdua atau kalian berdua, sehingga semua aspek tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan juga harus dibagi menjadi dua atau sebaik mungkin. Ini harusnya sudah disepakati nih, nggak salah kalau iya harus disepakati dari awal sih. Jadi nggak salah kalau misalnya ada cowok nih yang minta ceweknya nggak kerja, nggak salah kok. Dan nggak salah juga kalau ceweknya ini misalnya mau kerja atau berkarir gitu ya. Yang penting disepakati dulu nih dari awal bareng-bareng. Kemudian yang keenam ini adalah chance sons atau pilihan mempunyai anak ya. Kenapa disebut pilihan? Karena memang tidak semua keluarga bisa mempunyai keturunan, makanya harus dikomunikasikan dengan pasangan, harus disiapkan segala hal macam kebutuhan dan persiapan untuk sang buah hati nanti jika memang menginginkan keturunan. Makanya sebelum nikah kita semua harus pikir dulu, siap gak nih ketika kita menjadi orang tua nanti, gimana kita bakal mendidik anak-anak kita, atau apakah anak-anak kita bakal tumbuh jadi orang yang positif atau negatif gitu kan. Jadi semua itu tergantung dari orang tua. Pendidikan itu penting banget dan pola asuh tentunya penting banget. Nah, atau minimal anak kita tuh tumbuh menjadi orang yang tidak merugikan orang lain lah gitu. Jadi menjadi orang yang baik-baik saja.